Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka. Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatul Islam, ma'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini di bulan November ini kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, yaitu pembahasan al-aqidatu awalan law kanu ya'lamun, disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullah taala dari Yogyakarta. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau dan pembahasan masih melanjutkan bab sifat ahlul jannah, dan pada kesempatan hari ini yaitu mengenai kesucian hati. Bagi Anda sahabat Roja sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp ataupun Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan yang telepon. Langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal mashkuran. نحمده ونستعينه ونستغفره. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka. Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Jadi Nabi Yusuf itu dah dianugerahkan sama Allah setengah ketampanan manusia di alam semesta ini. Wa ma'a dzalika falam yakul rabbuna jalla wa ala 'anil maliki falamma ra'ahu. Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Tadi pahala menjenguk orang sakit. Ketika orang itu berangkat menjenguk orang sakit di pagi hari, ada 70.000 malaikat yang akan mendoakan dia sampai petang. Kalau dia menjenguk di waktu petang, akan ada 70.000 malaikat yang mendoakan dia. Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah maba'du. Ikhwatal Islam wa'azakumullah, kami mohon maaf terputus saat koneksi kami dengan Al-Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullah yang berada di Yogyakarta, dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi kembali dan langsung kita akan simak bersama pembahasan kitab Al-Aqidah Awalan Law Kanu Ya'lamun ini dari pembahasan bab sifat ahlul jannah, yaitu mengenai kesucian hati. Langsung ya, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Al-Ustaz kami persilakan, falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa Radio Roja kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita mengambil fawaid dari kitab Al-Aqidah Awalan yang masih dalam pembicaraan tentang min sifati ahlil jannah, di antara beberapa sifat ahlul jannah. Dan kita pada siang hari ini kita insyaallah akan itu membahas satu di antara sifat ahlul jannah adalah taharatul qulub, hati mereka yang bersih. Jadi bersih dari akidah yang menyimpang, bersih dari pemikiran-pemikiran yang rusak, bersih dari syahwat dan syubhat. Hatinya berhias dengan keindahan iman, keindahan akidah yang sahihah, berhias dengan keyakinan-keyakinan yang lurus, sehingga hatinya nampak indah dan ini bersih dari kotoran-kotoran ini hati. Satu di antara yang Allah sebutkan tentang hatinya ahlul jannah adalah dalam surat Qaf ayat yang 31 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala di antaranya berfirman, wa uslifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan surga akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa, dan itu perkara yang tidak jauh. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafil. Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah likulli awabin hafil, bagi setiap orang mereka awab, orang mereka senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafid, orang yang mereka senantiasa menjaga agama Allah, menjaga senantiasa dia mentaati perintah Allah, larangan Allah, jangan sampai dia melanggar ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbil munib, yaitu orang yang mereka hatinya adalah rasa takut kepada Allah yang Maha Rahman, yang gaib, yang tidak nampak, wa jaa biqalbil munib, dan dia datang kepada Allah dengan hati yang munib, jadi hati yang bersih, hati yang kembali kepada Allah, hati yang bersih dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Udkhuluha bisalam, masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Dzalika yaumul hulud, itulah hari kekekalan,
hari yang sudah tidak ada lagi, yakni akhirnya. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka adalah apa yang mereka kehendaki, dan di sisi kami ada ini tambahannya. Tambahannya secara umum adalah tambahan nikmat-nikmat surga, dan secara khusus yaitu tambahan nikmat spesial, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah di antara menyebutkan bahwa pewaris surga yaitu ahlul jannah, satu di antara sifat mereka adalah ja'a biqalbil munib. Orang yang mereka kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih. Ketemu Allah dalam keadaan hatinya bersih, hati yang senantiasa kembali kepada Allah, hati yang tidak berlepotan dengan kotoran-kotoran. Dia orang mereka kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang seperti itu, dia berbahagia dengan pertemuannya kepada Allah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, kenapa sih ahlul jannah di dunia ini mereka memiliki kesibukan untuk merawat hatinya agar hatinya itu tetap dalam keadaan bersih, tidak terkotori sehingga menjadi hati yang rusak. Yang pertama, karena seorang mukmin yang menginginkan jannah, mereka sangat yakin anna salahal jasad bisalahil qalbi, bahwa kebaikan jasad itu berkaitan dengan kebaikan itu hati, dan kerusakan jasad sangat berkaitan dengan kerusakan ini hati. Orang-orang yang mereka hatinya yaitu bersih akan menghasilkan amalan-amalan yang indah, amalan-amalan yang bagus. Dan orang yang mereka hatinya rusak, maka akan menghasilkan amalan-amalan yang rusak. Jika Anda lihat ada orang mereka itu bersemangat untuk dia itu mentaati Allah Subhanahu wa taala, bersemangat untuk melakukan amal-amal saleh, bersemangat ke masjid, bersemangat bersedekah, bersemangat untuk membaca Al-Qur'an, bersemangat untuk berzikir, bersemangat untuk berdakwah dan semisalnya, maka ketahuilah hati dia hati yang hidup, hati yang bersih. Tapi kalau Anda lihat ada orang mereka bersemangat untuk melakukan maksiat, dia minum khamr, dia berzina, dia melakukan kemaksiatan, dia berjudi, durhaka, dia tinggalkan salat, dia tidak memenuhi adzan, dia tidak pernah baca Quran, dia tidak pernah berzikir kepada Allah Ta'ala. Orang mereka hatinya mendorong dia segera, orang mereka itu segera melakukan perbuatan, kemaksiatan, penyimpangan, maka ketahuilah hati mereka adalah hati yang sedang sakit. Sakit dia dililit oleh syahwat atau dililit oleh syubhat. Hati mereka yang sakit atau hati yang bahkan yang sudah mati. Rasulullah SAW dalam sebuah hadits beliau bersabda, ala wa inna fil jasati mawqah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahuilah sungguhnya dalam jasad manusia ada mudghah, ada sekerat daging. Kalau daging ini baik, maka sekerat daging ini baik, maka akan baik seluruh jasad. Kalau sekerat daging ini yaitu rusak, akan rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah sekerat daging itu adalah al-qalbu, yaitu hati. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, Nabi SAW bagaimana menggambarkan hubungan antara hati dan amal seperti antara jantung dan tubuh kita. Kita tahu bahwa jantung itu sangat berperan sekali dengan tubuh kita. Kalau jantungnya itu sehat, maka tugas jantung memompa darah, maka aliran darahnya akan lancar. Pompanya bagus, tekan darahnya bagus, maka darahnya akan mengalir ke seluruh sel-sel tubuh. Sehingga jasad ini akan sehat, walafiat. Itu secara umum begitu. Sebagaimana juga kalau hatinya itu bagus, hatinya bersih,
maka akan mengalirkan ke tubuh manusia, yaitu untuk menggerakkan beramal yang soleh, beramal yang baik, yang bagus. Sehingga orang yang mereka ingin jasadnya bagus, hendaknya mereka perhatian dengan urusan jantung dia. Dan sebagaimana juga orang yang mereka ingin amalnya soleh, amalnya bagus, amalnya baik, maka hendaklah dia memperhatikan itu hati dia. Semakin sempurna kondisi hatinya, semakin sempurna kondisi ini amal soleh yang akan dia lakukan. Dan seorang mukmin dia yakin seyakin-yakinnya bahwa anggota badannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati manusia, mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Maka ini seandainya dalam diri kita, apabila kita senantiasa menghadapkan diri kepada Allah, taat kepada Allah, kita rajin untuk datang ke majelis ilmu, mendengarkan Al-Quran, maka kemudian dia bergembira dengan semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, maka ini adalah tanda hati yang sehat, hati yang bagus. Tapi kalau hati kita, kalau kita malas-malesan, berpaling dari kewajiban, meninggalkan sholat, tidak baca Quran, maka ini adalah alamat hati kita dalam keadaan itu rusak. Entah sakit, entah bahkan sampai pada tingkat kematiannya. Ini yang pertama. Kenapa Ahlul Jannah di dunia ini mereka berias dengan hati yang bersih, memperhatikan punya kesibukan, membersihkan hatinya, karena dia tahu hati ini penentu. Kebaikan kehidupan kita, kebaikan amal-amal kita, salehnya amal-amal kita, semua sangat berkaitan dengan bersihnya hati kita. Yang kedua, kenapa Ahlul Jannah mereka sibuk untuk membersihkan hati? Karena itu liantafi'u bil Quran. Agar mereka bisa mendapatkan manfaat di Al-Quranul Karim. Al-Quran, kitab yang penuh dengan manfaat, penuh dengan nasihat, penuh dengan peringatan, penuh dengan bimbingan. Sehingga Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini betul-betul akan membimbing kepada jalan yang lurus. Orang mereka mengikuti Al-Quran, maka akidahnya akan lurus. Orang mereka mengikuti As-Sunnah, maka Al-Quran dan As-Sunnah ibadahnya akan bagus. Orang mereka mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, akhlaknya akan mulia. Itu pasti. Itu pasti. Tetapi keberadaan Al-Quran yang memiliki sejuta manfaat, yang mengajarkan segala kebaikan, tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang mereka punya hati yang hidup, punya hati yang sehat. Apa kata Allah dalam surat Qaf? Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim yang betul-betul penuh dengan zikr, penuh dengan peringatan, nasihat, bimbingan, arahan, sehingga memiliki manfaat yang sangat luas, sangat besar. Inna fi dzalika la dzikra. Seluruh kandungan yang ada dalam Al-Quran itu yang isinya kisah, nasihat, peringatan, ibrah, hanya akan total menjadi peringatan yang manfaat. Ini apabila hati mereka bagus. Liman kana lahu qalbun. Bagi orang mereka memiliki hati. Ini qalbun hayyun, hati yang hidup, hati yang salim, hati yang selamat. Al-qasam'a wa huwa syahid. Atau dia pasang telinga, dia perhatikan betul, dan dia menyaksikan tentang kebenaran apa yang disampaikan Al-Quranul Karim. Al-Quran tidak akan memberikan manfaat pada orang yang hatinya kotor. Al-Qurannya bagus, pelajarannya bagus. Semuanya adalah bagaimana itu indah-indah. Masalahnya, bagaimana kondisi hati kita yang menerima Al-Quranul Karim. Hati kita dengan Al-Quran itu kayak
Ini tanah dengan air hujan yang datang. Air hujan yang memiliki sifat menghidupkan, menyegarkan, itu hanya akan maksimal kemanfaatannya ketika ditampung oleh tanah yang subur. Tanah yang subur, ketika kemudian kedatangan air hujan, dia serap, dia tampung, bahkan kemudian menumbuhkan tumbuhan, betul-betul manfaat banget. Manfaat banget untuk diri dan orang lain. Tapi orang yang mereka tidak bisa mengambil manfaat Al-Quranul Karim, hatinya kayak tanah yang tandus. Kayak tanah yang tandus. Yaitu air datang hanya lewat gitu aja, menampung enggak, apalagi menumbuhkan tumbuhan. Maka demikian pula orang yang mereka itu tidak bisa mengambil faedah manfaat di Al-Quranul Karim, kayak tanah yang tandus. Al-Quran yang sangat luar biasa itu menjadi hanya lewat-lewat gitu aja, karena hatinya kayak tanah tandus. Atau hatinya kayak batu. Aswatul qalbi, aswatul qulub. Biji sehebat apapun, kalau kemudian ditanam di batu, nggak hidup. Nggak hidup. Bibit-bibit unggul, tapi kalau ditaruhnya itu di batu, nggak hidup. Karena tidak ada faktor yang akan bisa mendukung kehidupan, ini tumbuhnya biji tadi. Sehingga kenapa Ahlul Jannah di dunia ini mereka betul-betul disibukkan untuk memperhatikan hatinya, membersihkan ini hatinya. Yang ketiga, kenapa Ahlul Jannah di dunia ini mereka sangat perhatian dengan soal kesucian hati. Lianju yaumal qiyamah min adzabillah. Dalam rangka dia untuk selamat dari kiamat kelak dari adab Allah SWT. Hari-hari saat kita menghadap Allah itu super dahsyat. Orang-orang mereka tidak punya persiapan menghadap Allah dengan baik. Hari itu menjadi hari yauman tataqallabu fil qulub wal absar. Hari itu menjadi hati manusia terbelalak, mata manusia, hati manusia ini bergolak, mata manusia terbelalak. Hatinya bergolak, matanya terbelalak. Melihat kenyataan yang sangat dahsyat. Antum kalau lihat pemandangan yang ngeri, gempa umpamanya, tsunami umpamanya, pemandangan yang sangat mengerikan, mata terbelalak, mata tajam, dibuat terkejut, hati bergolak, penuh dengan ketakutan. Hari-hari saat menghadap Allah sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Hari itu, hari yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta manusia sebanyak apapun, anak laki-laki sehebat apapun, maka sudah tidak berguna lagi kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Orang yang mereka datang hanya dengan mengumpulkan harta yang banyak, koneksi-koneksi yang hebat, hari itu tinggal menyesal. Penyesalannya, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduhai, hartaku yang sangat banyak sudah tidak berguna lagi. Aduhai, kekuasaanku telah hancur binasa. Sehingga apa yang dia selama ini dia kejar, dia habiskan waktu untuk mengumpulkan yaitu harta dan jabatan. Bahkan dia berlaku dengan penuh kezaliman. Karena ambisi dan rakusnya dia dengan harta dan jabatan. Maka hari-hari saat menghadap Allah, seluruh apa yang dia kumpulkan, harta dan jabatan dia, walaupun sangat melimpah ruah hartanya, sangat tinggi jabatannya, maka ini betul-betul tidak lagi memberikan manfaat. Sehingga tinggal ratapan-ratapan yang dia ratapi. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kata Ibnu Qayyim, hati yang selamat itu selamat dari syirik,
yang akan menghancurkan tauhid, selamat dari sunnah yang akan menentang, yang selamat dari bid'ah yang akan menentang sunnah, selamat dari ghaflah yang akan menghilangkan sifat zikir, selamat dari syahwat yang akan menentang perintah, dan selamat dari syubhat yang akan menjadikan orang kabur di dalam memandang hakikat itu kebenaran. Maka seorang mukmin di dunia ini yang menginginkan jannah kelak di yaumul akhir, dia akan disibukkan untuk bagaimana mempersiapkan, membersihkan hatinya betul-betul menjadi qalbun salim, membersihkan hatinya dari segala macam bentuk kesyirikan akbar maupun ashar, membersihkan hatinya dari ini tenggelam dalam bid'ah-bid'ah, tenggelam dalam kelalaian, tenggelam dalam syahwat, tenggelam dalam syubhat. Dia betul-betul jaga betul. Karena itu merupakan aset satu-satunya yang akan menyelamatkan dia saat menghadap Allah SWT. Orang yang mereka hatinya bersih, selamat. Tapi orang yang mereka hatinya keras, maka Allah ungkapkan, fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah orang hatinya keras dari mengingat Allah Ta'ala. Orang yang hati qalbun salim, hati yang lembut. Hati yang mereka sangat lunak. Hati yang mereka gampang tersentuh dengan kalimat-kalimat Allah, Rasulnya. Hati yang betul-betul sangat cepat menyambut surat Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan hati yang keras, hati yang tidak ada kelembutan, hati yang mereka jauh dari Allah dan senantiasa membangkang terhadap apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah hatinya orang yang lalai. Hati yang kehidupannya di dunia, kata Allah, ini lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal, punya hati, tapi tidak bisa dipakai untuk memahami. Tidak mereka pakai untuk memahami. Sehingga wahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka memiliki walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, tapi enggak dipakai untuk melihat. Walahum adhanun la yusma'una biha. Mereka punya telinga, tapi tidak pakai untuk mendengar. Mereka tampil tuli, tampil bisu, tampil buta. Mereka adalah summun, bukmun, umyun. Mereka ini orang yang dikatakan Allah, ulaika humul ghafilun. Ulaika kal an'am, balum adal, ulaika humul ghafilun. Mereka hidupnya kayak binatang, nggak pakai otak, nggak pakai akal. Mereka ini bahkan lebih sesat daripada binatang. Mereka itu orang yang kehidupannya penuh dengan kelalaian. Nggak peduli dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kenapa ahlu jannah di dunia mereka sibuk untuk memperhatikan hatinya, karena hanya dengan bermodalkan hati yang bersih, dia akan memasuki jannah, akan dimasukkan ke dalam itu jannah. Sehingga hatinya jauh dari kotoran-kotoran yang membuat dia kemudian menjadi orang yang ghaflah minal ghafilin, termasuk orang yang lalai kepada Allah dan agama Allah Ta'ala. Nggak peduli dengan agama Allah Ta'ala. Yang keempat, ahlul jannah ini, kenapa mereka ini sangat berusaha untuk membersihkan hatinya? Karena hati yang bersih ini akan membuat dia liyudkhilul jannata, agar memasukkan dia ke surga. Agar masukkan mereka ke surga. Karena surga hanya dihuni oleh orang mereka hatinya lembut. Hatinya ini lembut, hatinya bagus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan jannah untuk para pemilik hati yang bersih. Hati yang lembut. Kata Nabi, yudkhilul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidati tahir. Akan masuk ke dalam surga ini kaum yang hati mereka seperti hatinya burung. Hatinya burung maksudnya adalah qulubum raqiqah. Hati mereka lembut, gampang menerima kebenaran, gampang menangis, gampang menyesuaikan dengan gampang menyambut seruan Allah SWT. Bukan hati yang ini keras. Alasan-alasan inilah di antara yang mendorong seorang mukmin di dunia ini yang menginginkan jannah untuk benar-benar memperhatikan hati mereka. Pertanyaannya adalah,
bagaimana caranya kita bisa memiliki hati yang bersih tersebut. Bagaimana kita caranya bisa membersihkan hati kita. Yang pertama, alika an tuzayyina qalbak bil aqidati sahihah. Yang pertama, hendaklah Anda berusaha untuk menghiasi hati Anda dengan akidah yang sahihah. Akidah yang lurus. Akidah yang lurus adalah akidah la ilaha illallah. Yaitu iman yang sahih. Iman yang benar tentang Allah. Iman yang benar tentang yaumul akhir. Iman yang benar tentang berbagai macam tentang hal yang gaib. Hati kalau sudah terhiasi dengan iman, Masya Allah. Hati yang mereka mencintai kebaikan. Hati yang mereka yaitu membenci keburukan-keburukan. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Wa zayyanahu fi qulubikum. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Allah yang telah menjadikan iman itu kecintaan dalam hati kalian, bahkan menjadikan hiasan dalam hati kalian, sehingga iman itu menjadi sebuah keindahan dalam diri kalian. Orang yang mereka bias dengan iman, kalau dia beramal akan semangat, dia akan bersegera, akan bercepat-cepat, bahkan mentalnya mental pelomba, bahkan mereka orang sampai pada tingkatan menikmati amal-amal saleh. Kanu yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang bersegera dalam kebaikan. Bahkan mereka berlomba, mintanya minta sang juara. Wabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Mereka berlomba-lomba untuk meraih kebaikan ini akhirat. Bahkan mereka orang-orang merasakan lezatnya iman. Merasakan lezatnya ketaatan-ketaatan. Yang mereka dikatakan dengan istilah pemilik halawatul iman. Imannya betul-betul merasakan lezatnya salat, lezatnya puasa, lezatnya dakwah, lezatnya infak, lezatnya melakukan ketaatan. Dan ada kebencian kepada perkara kefasikan, kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Itu cetakan iman. Cetakan iman. Maka Nabi berdoa kepada Allah SWT, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, jadikan ini kecintaanku kepada iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Dan jadikan iman hiasan dalam hatiku ya Rabb. Wa qarrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Dan jadikan hatiku benci kepada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin. Dan jadikan aku termasuk orang rasyid yang lurus. Ini doa yang Nabi ajarkan, ya sebagai sebagian dalam ayat tersebut. Seorang mukmin dia berhias dengan imannya, dia mencintai keimanan, amal-amal iman, dan merasakan lezatnya amal-amal iman. Sebaliknya mereka orang-orang yang sangat membenci tentang kekafiran, kefasikan, dan ini kemaksiatan. Maka itu hanya akan tumbuh dengan mengenal akidah yang benar, mengenal Allah, mengenal tentang yaumul akhir, sehingga orang memiliki kenikmatan dalam mewujudkan amal-amal yang mengantarkan kepada keridhaan Allah. Bagaimana Anda akan semangat untuk mendekat kepada Allah dan bisa menikmati kalau Anda tidak mencintai Allah Ta'ala. Dan untuk bisa tumbuhnya kecintaan kepada Allah, tentu yang pertama kali dilakukan adalah mengenal siapa itu Allah Ta'ala. Maka semakin orang itu mengenal nama-nama dan sifat Allah, akan semakin sempurna penghambaannya kepada Allah Ta'ala. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim, akmalu nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i wa sifat allati yutali'u 'alaihal bashar. Orang yang paling sempurna ibadahnya adalah orang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat yang telah Allah ajarkan kepada mereka. Maka kebutuhan seorang mukmin mengenal nama Allah dan sifat Allah sungguhnya mutlak. Untuk membangun ubudiyahnya kepada Allah, itu sangat membutuhkan dia mengenal siapa itu Allah SWT. Ini adalah orang mereka hatinya tertanam dengan akidah. Maka kalau mau lihat bagaimana dampak akidah yang sahihah itu dalam kehidupan, maka lihatlah para sahabat Nabi, radhiyallahu anhum jami'an, bagaimana mereka menikmati salat, menikmati dzikir, menikmati ini ketaatan.
Bagaimana mereka itu semangat menyambut seruan Allah. Bagaimana ketika para sahabat mereka diperintahkan infak, mereka berlomba-lomba untuk berinfak fisabilillah. Ketika Allah turunkan ini ayat hijab, para sahabat, sahabiah, langsung mereka berhijab sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dengan kain seadanya yang ada di rumah. Ketika Allah turunkan ayat khamr, bagaimana para sahabat langsung berhenti dari khamr tanpa ada keberatan sama sekali. Bagaimana para sahabat Nabi, mereka menyumbangkan harta dan jiwa mereka dengan murah, kalau sudah urusannya dengan menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya sejarah yang telah berbicara. Tentu akan lebih detail kalau kita bisa itu membaca, menyimak sejarah kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, sehingga bagaimana mereka betul-betul sangat luar biasa dalam tampilan amal mereka yang menunjukkan orang sangat militan, super militan, dalam menunjukkan bukti-bukti keimanan mereka, sampai Allah pun gelari para sahabat dengan ulaika musaddiqun, orang-orang yang jujur yang telah membuktikan iman mereka, ulaika humul muflihun, mereka yang beruntung dengan agamanya, sukses, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka orang mukmin yang sejati, ulaika humur syaitun, mereka orang yang lurus. Dan puncaknya adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara bagaimana hati kita biar bersih. Ini alaika an tabtaida 'anil ma'asi. Hendaklah kalian menjauhi perbuatan maksiat. Hendaklah Anda jauhi perbuatan maksiat. Karena maksiat itu menghitamkan hati. Menjadikan hati itu menjadi keras. Bahkan kemudian menjadi mati. Maka lihatlah orang-orang yang mereka hatinya sudah rusak. Mereka tidak peduli dengan bentuk maksiat apapun. Mereka tidak ada urusan dengan ini rasa takut dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Allah taala, yaitu ron yang telah mewarnai hati mereka, menjadikan hati mereka keras dan rusak. Kalla balrana ala qulubihim makanu yaksibun. Ketahuilah, itulah ron yang ada di hati mereka disebabkan karena maksiat-maksiat yang telah mereka lakukan. Hati ketika mereka itu senantiasa menyerap fitnah, itu digambarkan kayak oleh Nabi, tu'radul fitanu alal qulub kal khasir, udan-udan. Fitnah ini akan ditawarkan kepada hati manusia seperti anyaman tikar, seutas demi seutas, selembar demi selembar. Fayu qalbin asrabaha nukitat fi nuktatun sauda. Kalau hati itu menyerap, hati yang merespon fitnah, maka akan dititikkan di hati itu satu titik hitam. Wa yu qalbin ankaraha nukitat fi nuktatun bayda. Tapi kalau hati itu mengingkari fitnah, maka akan dititik satu titik putih. Hatta tasira ala qalbaini, hingga kemudian hati itu menjadi dua hati, yaitu hati yang mereka ala abyad misal safa, ini hati yang putih bersih, sehingga betul-betul hati yang nampak bersih, tidak terkotori dengan titik-titik hitam. Fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ardu, selama hati itu bersih, maka tidak membahayakan keberadaan fitnah-fitnah yang ada itu selama ada langit dan bumi. Artinya selamanya tidak akan membahayakan. Karena dia tidak merespon fitnah. Fitnah buahnya beredar di tengah-tengah kita, di sekeliling kita. Tapi kalau tidak direspon, ya mereka akan lewat-lewat gitu aja, Anda selamat. Kalau Anda ibaratnya hujan deras masuk rumah, walaupun hujannya deras, Anda tidak basah. Ada orang ibaratnya minta maaf nih, pelacur lewat 100 perempuan, Anda tidak respon satupun, ya Anda selamat. Yang susah itu, yang kemudian hancur itu ketika dia mulai merespon itu fitnah. Wal akhar, adapun hati yang lainnya adalah aswad, mirbatan kalqusi mujaqian. Dia hati itu menjadi hati yang kayak gelas yang terbalik. Yang la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak, hati yang tidak lagi mengenal yang ma'ruf, tidak semangat melakukan yang makruf, tidak tertarik dengan makruf, dan tidak pula mengingkari yang mungkar. Hati yang buta. Illa ma'usriba min hawa, kecuali yang diselirani oleh hawa nafsu dia.
Hati yang serba terbalik. Hati yang bahkan mencintai kekafiran, mencintai kesyirikan, mencintai kemunafikan, mencintai bid'ah, mencintai maksiat. Yang bahkan kurang membenci ketaatan, tauhid, sunnah. Sehingga hati yang mereka betul-betul tenggelam dalam berbagai macam keburukan. Mereka makan riba, mereka minum khamr, mereka maksiat, mereka berzina, mereka telanjang, mereka mengumbar aurat. Semuanya terjadi karena hatinya hitam, hatinya mengeras, hatinya ini rusak. Yang maksiat itu akan membuat hati mati. Kata Ibnu Mubarak, ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhulla ithmanuha. Aku lihat dosa itu mematikan hati dan sungguh telah mewariskan kinaan orang yang mereka itu kecanduan dosa. Wa tarqudunu hayatul qulub, sedangkan meninggalkan dosa adalah kehidupan hati. Wa khairul li nafsika isyanuha, dan yang terbaik bagi diri Anda adalah menentang kemauan bermaksiat. Yang ketiga, bagaimana cara seorang dia membersihkan hatinya? Alika bisima'il Qur'an, hendaklah Anda mendengarkan Al-Quran. Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu adalah obat yang akan membersihkan hati manusia. Allah syiar Al-Quran syifa. Sehingga kalau Anda pengen hati Anda sehat, berobatlah dengan Al-Quranul Karim. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang pada kalian mau'izatun, yaitu mau'izah, nasihat. Yang nasihat itu datangnya bukan dari profesor, bukan dari filosof, tapi mir rabbikum, dari Rabb kalian, yang menciptakan kalian, yang tahu persis tentang kondisi kalian, sehingga nasihat terbaik. Nasihat yang terbaik. Wasyifa'un lima fis sudur. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang menjadi obat, mengobati apa yang ada dalam hati manusia, dalam dada manusia. Waudan, dan akan menjadi kitab pembimbing, kitab hidayah, kitab bimbingan, sehingga akan lurus. Warahmatun, dan akan menjadi kitab yang mendatangkan rahmat, di mana kalau dia melaksanakan Al-Quran, hidupnya akan penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Akan menjadi orang yang mereka marhumin, dirahmati Allah Ta'ala. Semangat bertaubat, semangat beramal saleh, kemudian dia akan itu bersabar dengan segala musibah. Ini akan membuat mereka digugurkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Mereka akan semangat belajar, memahami agama, sehingga akan Allah berikan taufik, amalnya cocok dengan agama Allah Ta'ala. Mereka senantiasa menjaga agama Allah, sehingga Allah jaga perihal dia, itu orang mereka dirahmati Allah seperti itu. Tapi ini semuanya, Quran akan menjadi mau'izah, ini menjadi syifa, menjadi hudan dan rahmat, itu hanya lil mukminin, bagi orang yang mereka hatinya betul-betul diwarnai dengan iman, berhias dengan iman. Adapun orang mereka hatinya penuh dengan kemaksiatan, kekufuran, kefasikan, maka tidak akan bisa mengambil manfaat dari Al-Quran ini tersebut. Kemudian yang keempat, kalau Anda ingin hati Anda bersih, maka fa'alika bidzikrillah, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih, hati yang mewariskan ketenangan dan ketentraman. Hati yang kotor tidak akan mewariskan ketenangan, ketentraman. Sehingga sempurnanya ketenangan hidup itu adalah ketika dia menyempurnakan tauhid dia. Bihasabi kamali tauhid wa quwwatihi wa siyadati yakunu insirahu sadri, sesuai dengan kadar kesempurnaan tauhid dan sesuai dengan kadar kuatnya tauhid, bertambahnya tauhid, maka akan terwujudlah kelapangan dada sesuai dengan kadar kesempurnaan tauhid seseorang. Oleh karena itulah, orang yang mereka betul-betul ingin hidupnya tenang, nyaman, berlapang dada, bahagia, jadilah orang mereka senantiasa menghiasi hati diri kita dengan zikir. Zikir dengan lisan kita, zikir dengan hati kita, dan zikir dengan anggota badan kita. Lisan kita mengucapkan kalimat, yakni zikir, kalimat-kalimat zikir, alhamdulillah, subhanallah, wala haula wala quwata illa billah,
Allahu Akbar, dan seterusnya. Hatinya senantiasa kontak dengan Allah Ta'ala, dan anggota badan dia senantiasa tunduk dan patuh kepada setiap yang diajarkan Allah. Itu orang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang mereka hatinya telah betul-betul bersih, dan karena banyak mereka berzikir kepada Allah Ta'ala, mereka merasakan kebahagiaan sang luar biasa. Kata seorang yang merasakannya, lau ya'lamul muluk wa abnaul muluk mananu fihi lajalatuna bisuyu. Seandainya raja dan anak raja mengetahui yang kita rasakan, pasti mereka akan merampas kebahagiaan kita ini dengan pedang-pedang mereka. Yang kelima, orang yang mereka ingin sekali hatinya itu bersih adalah fa'alaika bikasratil istighfar. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita sadari bahwa kehidupan kita tidak pernah lepas dari dosa, kekeliruan, kelalaian, kemaksiatan. Itu pasti. Sedikit atau banyak. Pembersihnya adalah istighfar. Adalah istighfar. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada kita, bahkan bersama dengan ketaatan kita, salat kita, haji kita, dakwah kita, bahkan menghidupkan malam harinya dengan taat. Lalu mereka menghiasi setelah itu dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Mana ada sih orang yang lebih suci, lebih bersih hatinya dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Tapi apa kata Nabi? Inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Saya satu hari beristighfar kepada Allah itu 100 kali. 100 kali. Sehingga betul-betul kita dibimbing untuk betul-betul banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kalau Anda ingin hati Anda bersih, maka fahfathu min hubbid dunya, jaga betul hati Anda jangan sampai maftun, terfitnah dengan cinta dunia. Karena fa inna hubbad dunya sababul likulli bala. Cinta dunia itu adalah sumber segala malapetaka. Likulli ummatin fitnatun, kata Nabi, setiap umat ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati al-mal. Fitnah umatnya adalah yakni harta. Dan orang mereka hatinya lengket dengan harta, hatinya cinta dengan harta, itu yang Nabi katakan ta'is, celaka, sengsara, ta'isa abdud dinar, abdud dirham, abdul qatifah, abdul khamisah. Celaka hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya ini pakaian-pakaian yang bagus, sutra tebal, sutra tipis. In u'tiya robiya wa illam yu'ta lam yardah. Kalau dikasih ridha, kalau nggak dikasih marah. Ini hati yang menjadi budak-budak dunia. Sehingga semua kepentingannya berkaitan dengan urusan dunia. Marah ridhanya dia berkaitan dengan urusan ini dunia mereka. Maka adalah orang betul-betul bagaimana senantiasa menjaga hatinya. Jangan sampai maftun dengan perkara dunia. Dunia memang luar biasa, nampak luar biasa, hijau, manis, tapi penuh dengan malapetaka kalau dia tidak hati-hati. Kemudian juga di antara yang perlu kita perhatikan adalah seorang dia betul-betul yaitu fa'alika bidurusil ilmi. Teruslah Anda belajar ilmu agar hati Anda semakin tajam membedakan antara yang hak dengan yang batil, sehingga ilmu Anda akan menjadi roh kehidupan iman Anda. Ilmu Anda akan menjadi cahaya penerang yang menerangi Anda sehingga bisa membedakan yang hak dan yang batil. Ilmu Anda akan menjadi air penyegar yang menyegarkan pohon iman yang ada di dalam ini hati kita. Sehingga ilmu ini mutlak kebutuhan kita harian karena melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kalau kita tiap hari makan minum, maka mesti kita tiap hari harus juga ada pertambahan ilmu. Doa kita aja itu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, itu tiap ba'da subuh kita dituntun untuk berdoa dengan doa Allah ya aku minta kepada engkau, yakni ilmu yang bermanfaat. Dan ketahuilah hati manusia itu ada hati yang dikatakan hati yang tahir, hati yang hayyun, hati yang salim. Ini al-qalbus salim, al-tahir, al-hayyu. Hati yang hidup, hati yang selamat, hati yang ini bersih. Itulah hatinya seorang mukmin yang betul-betul membersihkan dari syirik, dari kufur, dari nifak, dari bid'ah, dari maksiat, dari
ini berbagai macam kerusakan-kerusakan yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Yang kedua adalah hati yang mayit, hati yang qasi, hati yang mati, hati yang orang kafir, musyrik, hati yang mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, hati yang mereka tidak akan selamat sama sekali dari jahanam. Mereka tidak mengenal kecuali hawa nafsunya, mereka tidak mengikuti kecuali hawa nafsunya, mereka ini semuanya berjalan di atas syahwat hawa nafsu mereka, tenggelam dalam berbagai kemungkaran. Yang ketiga adalah hati yang marid, hati yang sakit. Hati yang sakit, hati yang mereka terkadang condong pada kebenaran, kadang condong pada kebatilan, kadang kayak hati yang mati, kadang-kadang hati yang hidup. Ini tergantung yang menguasai atau yang dominan kepada hati ini tersebut. Hati yang sakit ini kadang sakit dengan penyakit nifak. Sehingga munafikan adalah hati yang adalah penyakit. Fi qulubihim maradun, kata Allah. Dalam hati mereka ada penyakit. Maka hati yang sakit, hati yang kadang-kadang dia dia muncul hati yang seperti modelnya orang-orang munafik. Yang lisannya pendusta, tidak amanah, dia berkhianat. Ini diantara model-model bagian daripada penyakit nifak. Atau dia terkena penyakit syubhat yang membuat ilmunya rusak. Gak lagi bisa membedakan yang hak dan yang batil. Gak lagi bisa membedakan tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, Islam dengan kafir. Bahkan karena terbalik-balik. Yang syirik dianggap tauhid, yang bid'ah dianggap sunnah, yang maksiat dianggap taat. Ini orang mereka hatinya betul-betul terkena syubhat, sehingga kayak mata yang beliru, nggak jelas membedakan ini perkara-perkara yang ada. Dan syubhat ini bisa dari syaitan manusia, bisa syaitan jin, sehingga hendaknya orang betul-betul ini bisa menepis dari syubhat itu. Dan syubhat ini dihadapi dengan ilmu. Sehingga orang terkena syubhat karena ilmunya lemah. Orang ilmunya kuat, maka syubhat itu akan tersingkap, akan lenyap dari dirinya. Kemudian wa maradhu syahwat, ada penyakit syahwat. Di mana kalau hati itu dia dikuasai syahwat, yang rusak adalah keinginannya, iradahnya. Sudah tidak lagi dia berkeinginan untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Dia adanya menjadi pengikut syahwat, memuaskan nafsu perutnya, memuaskan nafsu kemaluannya, memuaskan nafsu hartanya, sehingga rakus dengan harta, ambisi dengan jabatan, ambisi dengan syuhrah, keterkenalan, itu semuanya syahwat. Oleh karena itulah, ini hendaklah seorang mukmin dia yang menginginkan jannah, hendaklah dia betul-betul dia berusaha keras untuk bisa membersihkan hatinya. Demikian Bapak Ibu, para pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja, mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita untuk senantiasa punya semangat untuk berbenah diri, berbersih hati, karena itulah yang menjadi sifatnya al-jannah kelak di akhirat. Di dunia ini mereka disibukkan dengan taharatul qulub. Semoga manfaat. Matur nuwun, jazakumullahu khairan. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz, jazakallahu khair atas materi yang tadi disampaikan di kesempatan hari ini dari pembahasan mengenai kesucian hati dari kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, yaitu mengenai sifat Ahlul Jannah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda juga bisa menghubungi kami di layanan telepon biasa di 0218236543. Yang pertama kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, ada pertanyaan dari Ummahat yang berada di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bolehkah seorang muslimah merasa iri terhadap teman-teman muslimah yang solehah, yang memiliki banyak keutamaan baik dalam hal iman maupun amalnya, serta keturunan yang soleh dan solehah, tapi kita tidak mempunyai kemampuan untuk seperti mereka walaupun ingin sekali menjadi seperti mereka, Ustadz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Seorang muslim boleh dia iri seperti itu. Itu namanya ghibtah. Keinginan untuk betul-betul mendapatkan kebaikan sebagaimana kawannya.
Dan inilah para sahabat muhajirin, sahabat masakin, sahabat fuqara datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, daba ahlut tusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka telah memborong pahala. Yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka salat kayak kami salat, mereka puasa kayak kami puasa. Tapi ya Rasulullah, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan harta, kelebihan harta mereka yang kami enggak mampu. Ini adalah kesedihan para sahabat. Mereka ingin banget seandainya mereka bisa bersedekah dengan harta-harta sebagaimana yang para sahabat kaya mereka memilikinya. Ini hanya hibah seperti ini, boleh. Sangat boleh. Dan itu akan melahirkan yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga bagaimana dia betul-betul berusaha untuk memiliki kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Prinsipnya, kalau dalam urusan akhirat itu tanafus. Bagaimana kita berlomba? Kalau bisa, kalau laki-laki ini, jangan ada yang mendolimi Anda masuk masjid, Anda milih juara satu. Jangan sama ini, jadilah Anda orang paling akhir keluar dari dalam masjid. Jadilah Anda orang menjadi pelopor-pelopor kebaikan, pelopor bersedekah, pelopor dakwah, pelopor dalam pengajaran. Dan kalau kita yaitu tidak bisa melakukan, tidak memiliki modal untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dan besar yang dimiliki orang lain, boleh kita ghibthah, boleh kita yaitu punya keinginan kuat untuk seperti mereka. Dan itu minta kepada Allah Ta'ala. Fas'alullah min fadlih. Mintalah kepada Allah dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan keinginannya itu maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mereka telah melakukannya. Karena Nabi kita ada sebuah hadis yang menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang mereka miskin, yang tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh seorang yang karena punya harta. Inna dunya li arba'in nafar. Yaitu dunia itu untuk 4 golongan. Satu diantaranya abdun razaqallahu malan ilman wa malan. Allah orang hamba yang Allah berikan ilmu dan harta. Fahuwa yattaqi fi'ilillah. Fahuwa yattaqi li rabba fi rabbah. Wa yasiru rahimah. Wa ya'lamu fi wa yamaulillahi fi haqqah. Hamba ini dia bertakwa kepada Allah. Menjalin silaturahim. Dia tahu hak-haknya Allah dalam hal ilmu dan harta dia. Fahuwa afdal manasil. Ini orang yang paling ini utama. Orang yang paling ini bagus. Yang kedua, abdun razaqallahu ilman walam yarsukhu malan. Hamba yang Allah berikan ilmu, paham agama, tapi dia Allah enggak berikan harta, miskin. Tetapi hamba ini dengan niat dan ilmunya, dia punya niat yang bagus. Lau anna limalan la amiltu bi amali fulan. Kalau aku diberikan harta, aku akan beramal kayak amalnya si fulan. Maka fawa fi ajrihima sawa. Dia dalam masalah pahala sama. Maka boleh kita berangan-angan seperti orang yang mereka saleh, salihah, mereka bersemangat beramal, mereka bagus. Maka keinginan kuat kita ini mudah-mudahan mendapatkan pahala sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukuran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian, dan selanjutnya mungkin bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan kami berikan kesempatan di layanan telepon di 021 823 6543. Nah, bagi Anda silakan kami berikan kesempatan yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Halo. Nah. Ya, sambil menunggu kembali Ustaz, pertanyaan di layanan pesan WhatsApp kami ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya seorang istri yang alhamdulillah telah mendapatkan hidayah sunnah, dan saya saat ini sedang belajar untuk mendalaminya. Namun qadarullah suami belum juga kunjung mendapatkannya dan tetap bersikukuh di atas kebid'ahannya Ustaz. Dan bagaimana jika kami nanti meninggal dalam keadaan keyakinan masing-masing, apakah nanti di surga akan dipertemukan kembali Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Jazakallahu khair. Kembali, Ustaz minta maaf, bisa diulang sedikit pertanyaan khusus yang depan-depan tadi. Nah,
Ya Ustaz, saya adalah seorang istri yang alhamdulillah sudah mendapatkan hidayah sunnah dan sekarang sedang mendalaminya. Namun qadarullah suami belum kunjung juga mendapatkan hidayah sunnah dan tetap bersikukuh di atas kebidahannya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana jika Allah takdirkan kami meninggal dalam keyakinan, di atas keyakinannya masing-masing, lalu apakah di akhirat nanti akan dipertemukan kembali Ustadz, sedangkan saya sudah mendapatkan hidayah sunnah dan suami belum Ustadz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara karunia Allah SWT adalah akan Allah masukkan ke surga sekeluarga ketika ini keluarga itu sama-sama mukmin. Sama-sama mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Maka akan ditemukan dengan suaminya, ditemukan dengan anak istrinya. Bahkan yang surganya di atas bisa ngatrol yang surganya ada di bawah. Sekarang kenyataan yang kita hadapi adalah kita bersuami istri. Istri telah mendapatkan hidayah sunnah dan suami belum. Yang mesti kita lakukan adalah bagaimana kita berdakwah semaksimal mungkin dengan penuh kesabaran dan dengan servis kepada suami yang terbaik supaya suami lebih bisa luluh dan bisa lebih mudah untuk bisa yaitu diantarkan mendapatkan hidayah sunnah. Sehingga di sini hendaklah istri justru mereka bersabar dan menjadikan suami sebagai ladang dakwah dengan cara bagaimana yaitu suami bisa tertarik dengan sunnah. Tentu ini membutuhkan perjuangan sang istri, khususnya diantaranya bagaimana menjadi istri yang sangat setia dengan suami, menjadi istri yang sangat memuaskan suami, menjadi istri yang sangat patuh dengan suami, yang seandainya kemudian sampai sudah kita berusaha terbaik mengajak suami, ternyata suami belum mendapatkan hidayah sunnah, ya sudah kita serahkan kepada Allah SWT. Yang jelas nasib di akhirat kelak Allah lebih tahu. Jazaan wifaqah. So, balasan Allah pasti sesuai dengan perbuatan kita. Jangan bersedia apakah masih ketemu dengan suami atau tidak. Asiyah, istri Fir'aun. Bagaimana diberikan suami yang kayak Fir'aun. Dan bagaimana Asiyah bersabar dengan kondisinya. Allah berikan jannah. Yang jelas di akhirat kelak pasti Allah akan perjodohkan. Seandainya kita tidak bertemu dengan suami yang sekarang karena tidak levelnya atau bahkan beda keyakinan, bahkan suami boleh jadi ditempatkan di neraka, tapi bagi istri pasti Allah akan berikan jodoh suami yang terbaik dia kelak di yaumul qiyamah. Wallahu taala a'lam bishawab. Dengan demikian kita cukupkan sekian dulu Bapak Ibu sekalian. Para pendengar dan para pemirsa TV Roja, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita taufik untuk semangat terus belajar agama agar kita semakin bisa melihat dengan jelas tentang hakikat kebenaran dan kebatilan, dan semoga Allah berikan taufik pula kepada kita untuk bisa istiqamah di atas sunnah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dipanggil Allah dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannatim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat apa yang telah disampaikan untuk kita semua dan pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga dan diberikan terus kesehatan oleh Allah untuk bisa terus memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Demikian ikhwatal Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Kajian bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullah taala dalam pembahasan kitab Al-Aqidah awalan law kanu ya'lamun, masih dalam pembahasan bab sifat ahlul jannah, yaitu kesucian hati. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM.